Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Bilal Capital sekarang namanya. Dan di YouTube channel ini saya mau bikin konten yang mungkin bisa dibilang di luar dari ngebahas saham. Sekarang saya juga bakal bahas eh, pengalaman-pengalaman saya yang saya alami juga, dan pengalaman tersebut itu ada kaitannya tentang finance atau keuangan gitu. Jadi mungkin sebelum video ini dibuat, si video ini mulai, saya mau bilangin kalau misalkan saya sendiri bukan financial advisor gitu. Saya bukan certified untuk bilang saya seorang ahli finansial dan segala macam. Cuma di sini saya bertujuan untuk sharing aja gitu, untuk sharing pengalaman investasi saya, pengalaman keuangan saya yang saya alamin dari beberapa hal yang saya temuin, dari beberapa buku yang saya baca, dan semoga aja video ini bisa bermanfaat nggak buat saya doang, tapi buat teman-teman yang nonton juga gitu. Nah, kali ini mungkin saya mau share juga awalnya. Jadi pengalamannya itu dimulai dari tahun, kalau nggak salah tahun 2017-an. Jadi tahun 2017 gitu, dari tahun 2017 saya sempat punya problem sama keuangan saya gitu. Jadi awalnya itu saya sempat punya problem dengan keuangan, di mana saya itu untuk setiap bulannya, hampir setiap bulannya itu saya selalu ambil pinjaman online gitu. Saya mungkin nggak perlu sebut juga pinjaman online-nya di mana, tapi intinya uang saya kala itu saya pikir, saya rasakan nggak cukup untuk nutup sampai dengan pemasukan saya datang lagi gitu, sampai sampai gajian lagi gitu. Jadi kayak misalkan gajian misalkan tanggal 2 nih, tanggal 2 nih. Nah, tanggal 28 atau week 4 bulan sebelumnya itu biasanya saya ngambil pinjaman gitu. Dan ngambil pinjamannya sebenarnya nggak banyak sih, kayak hanya 500.000 rupiah doang gitu, 500.000 rupiah gitu tiap bulan. Tapi selalu kayak gitu, jadi kayak selalu kok nggak cukup ya, tiap bulan tuh kok nggak cukup ya untuk biaya bulanan gitu. Sampai sampai dengan gaji masuk lagi gitu. Nah, saya pikir ya udah, itu hal yang normal. Akhirnya kayak mepet banget, akhirnya saya pakai pinjol gitu, pinjaman online. Eh, jadi pas tanggal 2-nya waktu gajian, saya langsung bayar tuh pinjamannya. Jadi saya nggak diemin pinjaman itu sampai berbunga tinggi atau kayak berkali-kali lipat atau sampai nunggak, itu enggak gitu. Jadi waktu gajian masuk, ya udah saya langsung bayarin si pinjol ini. Jadi karena memang cuma buat nutupin kebutuhan pada saat itu aja, karena nggak sampai nutup sampai dengan bulan berikutnya gitu. Nah, sampai suatu saat eh, itu berjalan kira-kira lebih dari 8 sampai 12 bulanan kayak gitu. Jadi kayak ternyata uang yang saya uang yang saya dapat dari gaji, pendapatan saya dari gaji itu ternyata nggak cukup ya untuk nutupin kebutuhan bulanan saya gitu. Nah, setelah itu selama 12 bulan berjalan, saya sempat baca buku yang namanya Rich Dad Poor Dad. Dulu saya baca bukunya itu uh, translate bahasa Indonesia sih. Waktu itu saya lagi coba untuk menumbuhkan rasa suka untuk baca buku, dan kayaknya memang saya notice waktu itu kok uang saya kok nggak cukup aja gitu tiap bulan. Ya udah, akhirnya saya coba baca gitu, karena banyak, kalau misalkan ngomongin buku keuangan, bakal banyak banget orang-orang di luar sana yang ngerekomendasiin buku Rich Dad Poor Dad gitu. Saya mungkin gak akan bahas detail soal buku Rich Dad Poor Dad-nya, tapi salah satu yang membantu saya untuk bisa keluar dari atau berhenti dari pinjaman online itu adalah poin di balance sheet ini. Nah, balance sheet ini dalam bahasa Indonesia ini sebenarnya, kalau teman-teman yang belajar akuntansi, itu namanya neraca keuangan. Jadi kadang saya berpikir kalau misalkan uh, finance atau misalkan keuangan, mengelola uang itu semudah itu, seharusnya orang-orang yang paham tentang balance sheet, orang-orang yang paham tentang neraca keuangan, itu harusnya bisa mempunyai keuangan yang baik gitu, manajemen keuangan yang baik. Tapi faktanya nggak kayak gitu, itu karena ternyata
banyak banget hal di luar balance sheet ini yang mempengaruhi kebiasaan dalam memanage uang gitu. Jadi kayak misalkan habit itu ternyata bisa, ya kita udah tahu udah paham soal balance sheet ini tapi habitnya jelek dalam manage uang, ya udah akhirnya susah untuk manage keuangannya gitu. Dan tapi ini adalah sebuah framework yang saya pikir at least mulai dari sini dulu, baru dimulai dari memperbaiki kebiasaan buruknya dan menumbuhkan kebiasaan baiknya dalam memanage keuangan gitu. Nah, di awal ini jadi ada poor, poor balance sheet, income statement, ada middle class, ada rich yang kaya gitu. Jadi ini balance sheet yang di share sama Rich Dad Poor Dad. Nah, balance sheet atau neraca keuangan dari orang-orang yang poor ini, jadi misalkan dari income, ini saya dulu nih waktu waktu pinjaman, waktu waktu masih coba pinjam online nih. Jadi waktu saya kan kerja, terus saya dapat income, dapat pendapatan dari gaji. Nah, dari gaji ini turun langsung ke bawah ke expenses atau pengeluaran gitu. Nah, pengeluaran ini kalau misalkan ditulis di sini kan ada pajak, ada sewa, ada makanan, ada transportasi, ada pakaian dan lain-lain sebagainya pengeluarannya gitu. Nah, jadi semua yang gaji yang saya dapat itu langsung otomatis keluar ke expenses atau pengeluaran. Semuanya nggak tersisa. Nah, bahkan bukannya tersisa, bahkan saya minus, artinya nggak nutupin pengeluaran saya, income saya tuh. Jadi ini sebenarnya yang problem yang buat saya kala itu akhirnya eh, harus pakai pinjaman online kala itu. Gitu. Jadi memang eh, ada kalau misalkan dalam sebulan pengeluaran kita itu udah lebih dari pendapatan, itu ada yang salah dengan neraca keuangan kita gitu. Tentunya ini saya nggak bisa nyamakan semua kondisinya gitu sama kondisi finansial semua orang gitu. Cuma ini yang saya alami dan simpelnya itu sebenarnya ya itu tadi, pengeluaran lebih dari pendapatan. Dan pengeluaran ini yang bahayanya sebenarnya kalau misalkan kita pinjam dan pinjaman itu ternyata berbunga, justru malah memberatkan kita gitu, memberatkan kita terus ke depannya. Nah, itu jadi dari poor income statementnya atau dari income statementnya. Nah, balance sheetnya kayak gini: income statement, laporan pendapatan gitu ya, statement pendapatannya gitu kayak gini, middle. Nah, nextnya itu ada middle class atau di kelas tengah-tengah lah. Dari kelas tengah menengah ini, jadi dari income statementnya itu, jadi kalau misalkan yang poor ini nggak ada yang masuk ke balance sheet ya, jadi di sini kosong aja gitu. Nah, kalau misalkan di middle class itu dari pekerjaan terus masuk ke dapat salary nih, dapat income nih sebagai gaji. Nah, di sini tuh eh, langsung ngelewat ke bawah, nggak masuk ke aset gitu. Oh ya, saya mungkin belum jelasin juga ya soal soal aset atau liabilitas. Eh, Robert Kiyosaki simpelnya bilang ini. Robert Kiyosaki bilang eh, aset itu yang mendatangkan uang ke dompet kita, liabilitas adalah yang bikin eh, membuat apa? Membuat uang kita keluar dari dompet kita. Simpelnya gitu. Simpelnya kayak gitu. Nah, dari yang middle class ini, jadi masuk dari income ke bawah, masuknya justru malah ke liabilitas. Jadi misalkan salary-nya memang lumayan besar nih, salary-nya lumayan lumayan cukup lah, sebenarnya cukup untuk menutupi pengeluaran setiap bulannya, tapi itu masuk ke liabilitas. Wah, si income atau gajinya ini nggak masuk ke aset gitu. Nah, liabilitasnya apa aja? Ada sewa mobil atau nyicil mobil di situ misalkan. Ada kartu kredit, hutang kartu kredit. Ada hutang, kalau di sini ada hutang pendidikan misalkan. Walaupun ya memang ini nggak bisa kita samain gitu. Tapi intinya mungkin ada nyicil motor, entah itu nyicil gadget atau contoh lainnya kayak eh, dan lain sebagainya lah gitu. Tapi kalau misalkan yang dekat sama kita mungkin nyicil gadget gitu. Misalkan kita ingin gadget terbaru, terus kayak ya udahlah kita dapat penghasilan juga tiap bulan, akhirnya penghasilan itu kita pakai buat nyicil gadget terbaru gitu, selama 12 bulan dicicil 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 supaya bisa dapat gadget baru gitu, walaupun ternyata gadget tersebut
ngehasilin kita uang gitu, cuma buat gaya-gayaan doang gitu ya. Itu masuknya ke liabilitas yang dimana harus dibayarkan setiap bulannya selama 12 bulan misalkan, kalau misalkan ngambil handphone dengan cicilan 12 bulan. Nah, terus ya balik lagi itu jadinya masuknya ke pengeluaran expenses. Jadi ya sama, yang middle class pun ternyata banyak yang belum masuk ke aset gitu. Nah, gitu. Jadi di middle class ini mungkin ya udah, jadi kayak merasa kita ya udahlah, toh bulan depan ada gajian lagi, toh bulan depan juga dapat uang lagi. Padahal kan di situasi kayak sekarang nggak selalu kita bisa dapat pendapatan gitu. Kita ini banyak banget ketidakpastian, banyak banget layoffs belakangan ini. Jadi ya eh, itu yang perlu ditekanin sih gitu. Kalau misalkan itu bukan hal yang pasti untuk kita bisa dapat gaji bulan depan atau bisa dapat pendapatan bulan depan. Itu di middle class. Nah, yang berbeda dengan yang rich atau income statement dan balance sheet-nya orang-orang kaya, itu jadi mereka itu dari hasil yang mungkin dari mereka dapat gaji awalnya, itu mereka beliin aset. Nah, mereka beliin aset. Jadi income-nya mereka itu nggak datang cuma dari gaji. Mungkin awalnya dari gaji, tapi gajinya mereka beliin aset. Kayak yang tadi saya sampaikan, aset itu adalah yang mendatangkan uang ke dompet. Nah, jadi misalkan dari gaji, misalkan terus jadi nyimpen investasi di saham, investasi di apa namanya ini, surat utang, terus kayak intellectual property, misalkan contoh misalkan buat konten yang bisa dimonetize, terus ya jadi aset-aset ini mungkin punya punya ruko yang bisa disewain gitu misalkan. Jadi kayak waktu kerja kita nyicil buat beli ruko, dan rukonya akhirnya setelah lunas kita, atau enggak sebelum lunas, bisa disewain ke orang yang membutuhkan gitu. Jadi yang itu ya tiap bulannya bisa ngasihin kita income. Nah, dari income-nya ini, mereka dari ngerental income dapat, dari dividen sahamnya dapat, dari bunga dapat, dari royaltinya dapat. Jadi mereka ini udah akhirnya yang rich dari income statement ini udah nggak dapatnya tuh dari gaji lagi, tapi dari aset yang udah mereka bangun selama mereka mungkin nyisihkan gajinya gitu. Sebenarnya kan rich rich ini nggak ya, mungkin bisa aja misalkan dapat uh, warisan langsung dapat punya aset kayak gini gitu, mereka nggak harus kerja gitu. Cuma kalau misalkan orang-orang seperti saya yang harus kerja, ya harus membangun aset dari awal gitu. Jadi itu kayak bangun aset gitu. Nah, liabilitasnya memang ada kayak consumer loans, ada pakai kartu kredit, ada pakai bayaran mortgage itu kayak KPR lah ibaratnya, untuk bayar cicilan rumahnya, tapi mereka sewain lagi jadi income gitu. Jadi expensesnya tetap ada, akan tetapi income mereka lebih banyak dibandingkan dari pengeluarannya gitu. Jadi sebenarnya framework ini yang membuat saya berpikir untuk ya udah, berarti caranya di awal gimana caranya saya gedein dulu income saya dan mengurangi pengeluaran saya gitu. Itu yang saya punya problem, karena ya udah, aduh, kok nggak bisa ya sebulan nutup gajinya gitu. Ternyata ya itu ada yang salah. Jadi income saya, berarti saya harus nyari income baru, yang akhirnya dimana saya akhirnya kala itu saya coba untuk meningkatkan value untuk bisa dapat kerjaan yang punya gaji lebih baik, dan untuk menurunkan untuk menurunkan apa namanya, untuk menurunkan expenses itu lumayan sulit. Untuk menurunkan pengeluaran itu lumayan sulit. Jadi ya mau nggak mau, opsi yang sangat bisa dilakukan adalah meningkatkan value dan cari pekerjaan yang mempunyai income lebih tinggi daripada pengeluarannya gitu. Jadi ya saya juga cukup beruntung kala itu saya dapat kesempatan untuk belajar digital marketing, dan alhamdulillah digital marketing ini demand-nya lumayan tinggi, dan punya 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 apa ya namanya ya, demand dari banyak perusahaan yang lumayan tinggi, dan bisa bisa akhirnya bisa nutupin gitu pengeluaran bulanan saya, dan alhamdulillah juga bisa untuk uh, menyisihkan sebagiannya untuk menjadi sebuah aset gitu. Jadi di pelan-pelan membangun aset gitu. Nah, di situ awal mula dari akhirnya saya bisa berhenti dari pinjaman online setiap bulannya, pinjaman online,
karena paham framework ini awalnya gitu. Yang paling susah untuk mengaplikasinya sebenarnya bukan dari frameworknya, tapi uh, untuk bisa belajar cari income barunya itu memang hal yang challenging sih. Itu hal yang nggak mudah memang. Dan mungkin saya juga pasti alhamdulillah ada beruntungnya juga gitu, karena memang punya kesempatan untuk belajar skill yang demand-nya dari perusahaan lumayan banyak gitu. Uh, dan untuk punya habit kebiasaan membangun aset itu memang nggak mudah juga, karena waktu income kita naik seringkali pengeluaran kita juga ikut naik, karena kita merasa kita punya banyak opsi yang bisa kita beli kala itu gitu. Jadi ya itu untuk video yang saya buat kali ini yang soal bahas keuangan, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang nonton. Dan kalau misalkan dirasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa like, bisa juga subscribe, dan teman-teman juga kalau misalkan boleh banget untuk komen apakah senang konten-konten seperti ini, supaya nanti kedepannya saya lebih banyak juga untuk bikin konten yang bahasnya finance in general aja gitu, nggak selalu soal saham gitu. Jadi ya itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita bisa bangun aset supaya kita bisa uh, mempunyai income yang banyak, dan ya pengeluaran kita yang termanage gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman semua. Bye bye.